Ratusan guru gelar aksi solidaritas saat sidang kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sementara itu sejumlah saksi beri keterangan bertentangan saat sidang bergulir. Ratusan guru menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan moral kepada Supriyani yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, para guru menyindir proses penyelidikan kasus Supriyani yang dinilai penuh kejanggalan. Mereka juga berdoa bersama berharap Supriyani bebas. Di lain pihak, Bupati Konawe Selatan mencopot jabatan Camat Baito karena dinilai tidak netral dalam kasus guru Supriyani. Jabatan camat sementara kini diemban oleh Eselon 2 Kasatpol PP Konawe Selatan. Pencopotan ini juga karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi kasus tersebut kepada pimpinan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik dulu, saya tugaskan untuk menyelesaikan. Sementara itu 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan guru Supriyani. Fakta baru terungkap yakni adanya keterangan saksi yang bertentangan, terutama terkait waktu kejadian dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kuasa hukum Supriyani menemukan kejanggalan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap korban. Kejanggalan itu terungkap dari saksi yang menyampaikan keterangan berbeda pada sidang yang berlangsung Selasa kemarin, pemirsa. Sidang lanjutan kasus guru honorer SD Negeri 3 Baito Konawe Selatan Supriyani memasuki agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andoolo Selasa 29 Oktober 2024, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 dari 8 orang saksi. Namun 3 dari orang saksi tersebut mereka menyampaikan keterangan berbeda. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam pemeriksaan di depan hakim yang berlangsung tertutup, korban D menyatakan pemukulan terjadi pukul 8.30 pagi. Bukan 10 pagi sebagaimana tertulis BAP kepolisian. Kuasa hukum Supriyani juga melihat kejanggalan terkait keterangan 3 saksi tersebut. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Nah, ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas, tapi dia pelan saja. Nah katanya posisinya dari atas dia memukul, kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Ya, semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, didakwa melakukan penganiayaan terhadap siswanya yang juga anak polisi oleh Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Namun hingga saat ini terduga pelaku tidak mengakui tindakan penganiayaan terhadap muridnya yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dari Konawe Selatan, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejagung terus mendalami aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai akibat kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi impor gula. Tersangka mantan Mendak Tom Lembong. Sebelum dinyatakan sebagai tersangka, Tom Lembong telah 3 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kejaksaan Agung memastikan akan terus mendalami kasus korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong dan CS sebagai ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Terkait penetapan sebagai tersangka, Kejagung menegaskan Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi hingga statusnya berubah pada Selasa malam usai rampungnya terkumpul bukti korupsi. Hingga sejauh ini pemeriksaan sejumlah saksi masih terus dilakukan, utamanya untuk menelusuri aliran dana 400 miliar rupiah akibat kerugian dari korupsi impor gula tahun 2015.
Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan ya yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan suksesor tim pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 Tom Lembong sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gula. Dalam kasus ini Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015 saat dirinya masih menjabat Mendag di periode 2015-2016. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Iriansyah Wahyudi, Seto iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tidak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak baik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein apa ya ramenya gitu. Doain biar Pindad bisa segera produksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung diganti semua, Mas? Dulu tahu kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Total kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Tetap. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad Persero telah mendapat orderan 4.600 kendaraan mobil Maung dari Kementerian Pertahanan untuk 2 tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 Maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjalani rapat bersama Komisi 13 DPR RI. Dan menariknya, dalam rapat perdana ini, Pigai mengaku terhormat saat hadir sebagai menteri, padahal di awal karirnya, Pigai adalah seorang tukang parkir. Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar rapat perdana bersama DPR RI hari ini. Natalius Pigai menyapa anggota Komisi 13 DPR RI dan memperkenalkan dirinya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Menariknya, dalam perkenalan, Pigai mengaku karirnya diawali sebagai tukang parkir dan saat ini merasa terhormat menghadap ke DPR RI sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak.
Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Trans. Setelah itu jadi honor, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Dalam rapat perdananya ini, Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun saat ini dia menilai hak asasi manusia akan menjadi atensi lebih oleh DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dalam rapat kerja bersama Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hak Asasi Manusia di Gedung Nusantara II DPR RI ada pembahasan mengenai pengenalan struktural dan juga terkait Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta anggaran 21 triliun rupiah. Ya, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang minta anggaran tambahan kementeriannya dari 64 miliar jadi 20 triliun rupiah. Menurut Andreas, sebelum dilakukan sebaiknya hal ini dibahas dulu di internal pemerintahan. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran. Dan permintaan Natalius tersebut dikatakan oleh Andreas terkesan kurang relevan mengingat anggaran tahun 2025 yang ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR. Ya, intinya itu rapat hari ini adalah lebih ke perkenalan dengan menterinya, wakil menterinya, juga struktur pemerintah, struktur kementerian yang baru. Juga ada hal yang juga yang perlu dibahas yang menyangkut, karena ini kan kementerian yang dipisahkan dari Kemenkumham sebelumnya menjadi 3 kementerian, sehingga strukturnya pasti berubah. Juga ada hal yang penting yaitu menyangkut anggarannya itu harus dibahas kembali gitu. Nah itu nanti yang ya mungkin, tapi hari ini kami lebih banyak pada aspek perkenalan gitu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggebrak meja pemirsa saat rapat bersama birokrasi kementeriannya. Marwarar kesal kinerja birokrasi kementeriannya lambat lantaran surat yang diperuntukkan Jaksa Agung terlambat dikirim. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait marah hingga menggebrak meja informasinya setelah ia tahu bahwa surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor malah baru sampai setelah hampir sepekan ia sudah tanda tangani. Surat itu diketahui dikirim Selasa 22 Oktober atau sehari setelah Marwarar menjabat sebagai menteri. Tapi baru sampai Senin 28 September 2024. Pak Jaksa Agung bilang gitu sama saya di sana. Pak Ara sih belum terima Pak Ara suratnya. Berarti tanggal 28 kan baru hari ini. Ibu menurut Ibu itu kerja benar nggak begitu? Tuh jadi bingung saya tuh. Jadi saya mesti, siapa yang mau tanggung jawab urusan surat aja. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Ini diantar sebagai pos. Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Ara mana saya baru cek, Pak Ara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Pak Fahri ya, tolong jangan percaya aja sama mereka ya, semua ya. Ormas pendukung Jokowi yang dikenal Projo berencana menjadi partai politik. Menyikapi wacana tersebut, Presiden RI ke-7 ini tidak melarang loyalisnya membentuk partai politik baru. Meski Jokowi sudah purna tugas, namun loyalisnya yang dikenal dengan Pro Jokowi atau Projo masih eksis. Dalam program Rakyat Bersuara, Bendahara Umum Projo, Panel Barus nyatakan tidak menutup kemungkinan Projo berubah menjadi partai politik.
perlu saya sampaikan bahwa memang agenda Kongres adalah salah satu agenda yang akan kita lakukan. Dan secara jadwal insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di bulan Desember. Dan memang salah satu isu yang cukup strategis dan akan dibahas adalah terkait transformasi Projo ke depan. Projo, oke. Projo apakah ormas? Ormas dong? Ormas. Apakah Projo ormas atau jadi partai politik? Iya. Nanti dibahas ya? Iya, jadi transformasinya seperti apa ya dibahasnya di Kongres saja. Yang jelas kalau Pak Jokowi udah bilang terserah, berarti udah dapat restu, gitu ya? Itu asumsinya Aiman saja. Kan kalau nggak bilang jangan gitu kan. Kalau terserah berarti asumsinya boleh dong dibilang udah dapat restu gitu ya. Bagaimana kehendak rakyat saja. Oke. Wacana Projo menjadi partai sudah sampai ke telinga Jokowi. Ia pun tidak melarang loyalisnya membentuk partai baru. Mungkin apakah tetap sekarang jadi relawan atau jadi parpol? Ya terserah Projo. Terserah Projo. Ada tuh yang mungkin ya. Enggak. Projo dibentuk pada tahun 2013. Ormas ini berupa wadah relawan untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Deklarator Projo diantaranya ada kader PDI Perjuangan dan aktivis mahasiswa 1998. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. MK bahkan memerintahkan DPR dan pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Ya, putusan dibacakan Hakim MK Soehartoyo dalam sidang putusan judicial review Undang-Undang Ciptaker Kamis petang. Dalam putusan, Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Bahkan MK, pemirsa, ini memerintahkan DPR dan pemerintah segera membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Diberi waktu dalam waktu yang paling lambat adalah 2 tahun. Dalam pertimbangannya, MK menilai pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru diperintahkan lantaran Undang-Undang Ciptaker banyak yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 3 yang menyatakan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar MK mengabulkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan kaum buruh. Ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi digelar bertepatan dengan pembacaan putusan uji material Omnibus Law yang diajukan Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi. Elemen buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan masa depan mereka. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah diantaranya penghapusan pasal terkait upah murah, outsourcing seumur hidup, hingga pesangon murah. Bila MK tidak mengabulkan gugatan para pihak, partai buruh dan serikat-serikat buruh, maka kita akan mempersiapkan aksi lanjutan di seluruh Indonesia dan akan mendiskusikan mempersiapkan mogok nasional. 5 juta buruh akan stop produksi karena kita telah dimiskinkan oleh hukum. Secara struktural terjadi pemiskinan dan kita akan melawan. Elemen buruh seluruh Indonesia berencana mogok massal pada November mendatang jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Eri Nugraha, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Berikut pemirsa, kita simak cuplikan pembacaan putusan judicial review Undang-Undang Ciptaker oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 88 ayat 2 dalam pasal 81 angka 27, pasal 88B dalam pasal 81 angka 28, pasal 88C ayat 4 dalam pasal 81 angka 28, pasal 88E dalam pasal 81 angka 28, pasal 88F dalam pasal 81 angka 28, pasal 90A dalam pasal 81 angka 31, pasal 90B dalam pasal 81 angka 31, pasal 192 dalam pasal 81 angka
angka 33, pasal 95 dalam pasal 81 angka 36, pasal 96 dalam pasal 81 angka 37, pasal 97 dalam pasal 81 angka 38, pasal 98 dalam pasal 81 angka 39, pasal 151 ayat 3 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 40, pasal 152 dalam pasal 81 angka 42, pasal 153 dalam pasal 81 angka 43, pasal 154 dalam pasal 81 angka 44, pasal 154A dalam pasal 81 angka 45, pasal 155 dalam pasal 81 angka 46, pasal 156 ayat 2 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 47, pasal 157 ayat 3 dalam pasal 81 angka 49, pasal 158 dalam pasal 81 angka 50 dan pasal 159 dalam pasal 81 angka 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 bulan Oktober 2024. Dalam hal ini, rapat permusyawaratan hakim menolak permohonan para pemohon berkenaan dengan hak ingkar Hakim Konstitusi Arsul Sani yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 bulan Oktober tahun 2024 selesai diucapkan pukul 17:47 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi dengan dibantu oleh anak agung Dian Onita sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir, nomor 61, silakan yang mulia. Putusan nomor 61 PU 21/2023 demikian adalah berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara pengujian materi Undang-Undang 6 Tahun 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan yang diajukan oleh nama Leonardo Siahaan alias Leonardo Olvin Hamonangan dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan surat kuasa khusus dan seterusnya memberikan kuasa kepada Riki Donila Marpaung dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar keterangan presiden dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dianggap diucapkan. Kedudukan hukum pemohon dianggap diucapkan. Menimbang bahwa karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku sama permohonan pemohon di kedudukan hukum dan dalam mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan 3.8 dianggap diucapkan. 3.9 dianggap diucapkan, 3.10 dianggap diucapkan, 3.11 dianggap diucapkan, 3.12 dianggap diucapkan, 3.13. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian material pasal 56 dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023 khususnya dengan adanya penambahan ayat 3 terkait dengan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tentu atau PKWT telah diputus oleh Mahkamah dan putusan MK nomor 168 tahun 2003 yang diucapkan sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024 sebelumnya ditambahkan sebelumnya dengan amar antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian substansi nomor pasal 56 dan pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bersama wakilnya Immanuel Ebenezer hadir dalam rapat perdana bersama Komisi 9 DPR RI. Salah satu isu yang dibahas adalah permasalahan PT Sritex. Dalam rapat ini, para anggota fraksi di Komisi 9 menyampaikan beberapa isu yang jadi atensi publik, salah satunya permasalahan PT Sritex. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee pun menegaskan pihaknya tidak mengintervensi proses hukum yang menyatakan PT Sritex telah pilot, namun pihaknya akan segera mencari solusi terbaik terkait permasalahan ini. Belum tentu, makanya kita hadir, kita sudah kita tidak mau ada masalah terkait koordinasi, masalah terkait kita ini yang begini ada ketemu itu kita pastikan bahwa sudah berjalan.
Masih terkait Sritex, pemirsa, Kementerian Perindustrian menyiapkan 2 skenario penyelamatan untuk mencegah PHK massal. Sementara itu, Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menegaskan operasional perusahaan masih berjalan normal meski dinyatakan pilot. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. Kalau dibilang kan kita yang pasti sih menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan, apalagi begitu Pak Iwan bilang pabriknya tuh tetap beroperasi, beda dengan kondisi pilot, perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi kan beda. Kalau ini kan sedang beroperasi, artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi. Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyatakan meski dinyatakan pilot, hingga kini operasional perusahaan masih berjalan normal. Nanti baru kami buat, tapi kami akan kembali ke Pak Menteri. Sampai hari ini operasional Jalan normal. Ya, kita kan total Sritex Group itu kan hampir 50.000 orang yang bekerja. Jadi kita tetap mempunyai spirit yang kuat. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, saat ini Sritex memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi pilotnya perusahaan yang dikenal banyak memproduksi seragam militer PT Sri Rejeki Isman Tbk. Ini memang menyisakan kegelisahan puluhan ribu karyawan yang terancam mengalami PHK massal. Kementerian Tenaga Kerja meminta agar manajemen Sritex tidak buru-buru melakukan PHK terhadap 50.000 karyawannya. Puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil Indonesia ini. Para karyawan Sritex membagikan cerita tersebut melalui unggahan pada akun Instagram perusahaan Sritex Indonesia. Melalui unggahan foto dan video, para karyawan masih aktif bekerja di pabrik sembari mengenakan pita hitam bertuliskan "Selamatkan Sritex" pada lengan bagian kiri. Dalam unggahan resminya disebutkan bahwa Sritex bukan sekedar mesin produksi, melainkan rumah bagi ratusan ribu keluarga. Setidaknya perusahaan telah beroperasi selama 58 tahun dan menjadi harapan bagi puluhan ribu karyawan. Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Merespons pilot Sritex, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung. Kemenaker meminta agar Sritex dan anak-anak usahanya tetap membayar gaji para karyawan. Ya, menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang jutaan pelaku UMKM, petani dan nelayan, Kementerian Koperasi menegaskan ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Di antaranya utang bersumber saat krisis ekonomi 1998 dimulai. Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang 6 juta pelaku UMKM, petani dan nelayan. Tujuannya yakni untuk meringankan beban mereka yang terdampak krisis dan mengentaskan kemiskinan. Namun Kementerian Koperasi menegaskan, pemerintah baru berencana menghapuskan utang bagi penerima kredit usaha tani pada periode 1998-1999. Hal ini mengingat peran besar kelompok tani yang menjadi tulang punggung mendorong kekuatan pangan saat krisis ekonomi 1998 melanda tanah air. Penyaluran kredit usaha tani pada kurun waktu 98-99 adalah dalam rangka untuk social safety net, dan oleh karena itu, karena sekarang sudah
tahun 2024 banyak sekali di antara mereka yang sebenarnya pada saat ini sudah berusia lanjut atau bahkan sudah banyak yang meninggal dunia. Hal ini pun disambut baik kelompok tani. Bahkan asosiasi mengusulkan agar kelompok yang bisa memenuhi syarat penghapusan utang bisa diperluas lagi. Juga ditambahkan lagi karena bencana-bencana alam, ya, itu bencana alam maupun PUSO itu adalah wajib dihapus bukukan. Kalau tidak mereka tidak akan bisa untuk pinjam lagi. HKTI juga mengusulkan agar pinjaman untuk petani ke depannya sebaiknya diberikan ke kelompok untuk memudahkan pengawasan, serta memberikan kemudahan pemberian kredit bagi usaha yang bergerak di bidang pangan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kementerian Perindustrian menyiapkan 2 skenario penyelamatan mencegah PHK massal PT Sritek. Sementara itu Komisaris Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto menegaskan operasional perusahaan masih berjalan normal meskipun dinyatakan pilot. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. Kalau dibilang kan kita yang pasti sih menyelamatkan terkait dengan tenaga kerjanya. Kalau bisa kita tetap upayakan, apalagi begitu Pak Iwan bilang pabriknya tuh tetap beroperasi. Beda dengan kondisi pilot, perusahaan yang memang sudah nggak beroperasi kan beda. Kalau ini kan sedang beroperasi, artinya kan ada kontrak-kontrak tertentu dong yang harus dia penuhi. Komisaris Utama PT Sritek Iwan Setiawan Lukminto menyatakan meski dinyatakan pilot, hingga kini operasional perusahaan masih berjalan normal. Nanti baru kami buat, tapi kami akan kembali ke Pak Menteri. Sampai hari ini operasional masih jalan normal. Ya, kita kan total Sritek Group itu kan hampir 50.000 orang yang bekerja. Jadi kita tetap mempunyai spirit yang kuat. PT Sritek saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritek memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, saat ini Sritek memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas soal penyelamatan industri tekstil, kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana. Kami juga mencoba menghubungi perwakilan Kementerian Perdagangan dan Komisi 6 DPR RI, namun sampai saat ini kami masih belum terhubung. Saya sapa terlebih dahulu Mas Danang. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Danang, apa kabar? Bisa mendengar suara saya, Mas Danang? Bisa. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya ingin bertanya begini, dari sisi Sritek, seperti paket berita yang tadi kita dengarkan bersama, salah satu penyebabnya pilot adalah pemberlakuan Permendak 8 yang menyebabkan tekanan signifikan hingga berujung pada tutupnya sejumlah pabrik dan pemutusan hubungan kerja bagi lebih dari 15.000 karyawan, menyebabkan tidak stabil industri tekstil dalam negeri. Sementara, Mas Danang, dari sisi pemerintah, Sritek tidak memahami utuh soal Permendak 8, malah memperkuat sebenarnya Permendagri ini. Masa baru berlaku beberapa bulan, tepatnya 17 Mei 2024, perusahaan sudah mati. Kan itu jaraknya terlalu pendek. Jadi yang benar karena peraturan Mendaknya itu, atau bukan sih, Mas Danang? Iya, agak susah ya hal ini dipertentangkan ya, karena Permendak 8 2024 itu ya benar baru dilahirkan bulan Mei ya. Sementara Sritek juga mengalami masalah 2 tahun sebelumnya. Tetapi sebenarnya Permendak 8 itu juga menjadi picu di mana terjadinya banyak keluhan dari rekan-rekan kita di sektor PPT ya, terutama garment. Dan karena di situ membuat sebuah regulasi bukaan impor tentang pakaian jadi. Tapi prinsipnya begini Mas, tidak bisa kita langsung menyalahkan salah satu regulasi yang kebetulan
keluar di ujung ya. Ya emang kita juga sangat simpati dengan Sritek karena Sritek ini adalah industri besar ya, sangat besar dan sudah beroperasi begitu lama, hampir 60 tahun ya. 60 tahun. Sekian, ya. Lama sekali. Dan tentu saja pemikirannya juga jangan sampai kita mengorbankan begitu banyak karyawan, sekitar 50 ribu. Betul, dan itu lazim gitu di industri garmen besar itu puluhan ribu karyawan. Jadi pemikiran kita mestinya keantisipasi agar jangan terjadi lagi di masa depan. Tapi terkait dengan Sritek sendiri, kami juga melihat bahwa ini kan belum selesai nih proses hukumnya. Sritek juga sedang melakukan upaya kasasi ya, dan kita lihat pemerintah juga bereaksi cukup keras untuk melakukan suatu upaya-upaya penyelamatan di situ. Tentu kami sebagai Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang ada Sritek di dalam anggota kita mendoakan agar ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jangan sampai menjadi korban di kalangan perburuhan dan pengusahanya sendiri, Mas. Permendak yang diutarakan ini kan bicara soal kebijakan dan pengaturan impor yang memperketat aturan impor tekstil untuk mengurangi tekanan terhadap industri lokal, begitu ya Mas ya. Tapi bagaimana mungkin Permendak ini ternyata justru berbalik arah membuat perusahaan tekstil menjadi rugi dalam hal ini? Ya, memang tidak bisa terkait dengan Sritek secara langsung ya, tapi secara keseluruhan industri tekstil dan produk tekstil ya, termasuk garmen. Permendak ini dikeluhkan karena di dalam salah satu klausul di Permendak itu di dalam lampiran memang menyebutkan bahwa importasi pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi tidak membutuhkan pertek yang di mana biasanya pertek dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, tetapi untuk bahan pakaian bahan kain tekstil ya itu memang masih dipersyaratkan adanya pertek. Nah ini yang tidak boleh menjadi serta-merta menjadi satu bagian yang kita permasalahkan antara klausul-klausul tersebut dengan terjadinya musibah yang dialami oleh Sritek. Tentu kita tidak bisa menyalahkan regulasi itu tetapi juga harus melihat secara komprehensif. Ada banyak peraturan lain dan hambatan-hambatan lain terkait dengan biaya investasi di industri tekstil dan produk tekstil. Baik, apalagi sekarang pemerintah juga Presiden Prabowo sudah mengungkapkan akan menyelamatkan Sritek agar bisa bangkit kembali begitu ya. Mas Danang, terima kasih banyak. Nanti kita tunggu perkembangan seperti apa tindak lanjut dari pemerintah dan kita akan berdiskusi kembali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. MK bahkan memerintahkan DPR dan pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Putusan ini dibacakan Hakim MK Soehartoyo dalam sidang putusan judicial review Undang-Undang Ciptaker. Dalam putusan Hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Bahkan MK memerintahkan DPR serta pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dalam waktu paling lambat 2 tahun. Dalam pertimbangannya, MK menilai pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru diperintahkan lantaran Undang-Undang Ciptaker banyak yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MK. Ya, dan pemirsa, MK dalam putusannya ini memerintahkan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan berdasarkan data penguji undang-undang di MK. Sebagian materi, substansi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Yaman Simanjuntak. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yaman, bisa mendengar suara saya Pak? Selamat malam pemirsa. Baik, dengan Pak Yaman ya Pak ya? Baik. Ya, Pak Yaman Simanjuntak. Baik, saya sapanya Pak Yaman boleh ya Pak ya? Ya. Pak izin Pak, ini membahas mengenai Ciptaker, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini seperti apa sebenarnya ketika MK sudah memutuskan? Artinya pemerintah wajib komitmen untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang tidak sama atau berbeda dengan yang sebelumnya yang diresahkan oleh buruh ini. Betul begitu ya Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dimaksudkan adalah untuk mempermudah
dunia usaha berkembang dan menciptakan kesempatan kerja baru. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau dilihat dari pertimbangannya, konsideransinya disebutkan itu adalah dalam rangka mempermudah dunia usaha membangun usahanya, terutama usaha-usaha kecil dan menengah. Sebenarnya itu sudah nampak karena di dalam perkembangan ketenaga kerjaan selama 10 tahun terakhir ini itu dapat terlihat dengan bagus. Jadi misalnya kalau selama 9,5 tahun dari bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2024, maka sebenarnya sudah terjadi pertambahan angkatan kerja sebanyak 28 juta. Dan sudah dapat diciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 28 juta juga. Dan itulah sebabnya maka tingkat pengangguran atau jumlah penganggur selama 9,5 tahun ini tetap sekitar 7,2 juta. Tapi tingkat pengangguran bisa turun dari 5,9% menjadi 4,8% di bulan Februari tahun 2024. Jadi sebenarnya bahwa sasaran dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah relatif tercapai. Nah, kalau sekarang MK memutuskan untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, maka karena itu perintah dari MK, tentu harus itu dilakukan. Dan tentu pemerintah dan DPR harus melakukan itu. Saat ini diputuskan, harus dipelajari dulu apa yang diminta oleh MK. Baik, Pak Yaman, berarti ketika MK sudah memberikan informasi atau hasil sidang ini, kemudian pemerintah diminta untuk segera membuat undang-undang baru, yang sebelumnya ini tidak akan berlaku dan yang baru ini akan memberikan wadah yang baru kepada tenaga kerja, pada buruh ya Pak Yaman? Tentu kalau sekarang karena undang-undang yang baru itu belum disebut, belum dibuat, maka masih tidak boleh ada kekosongan dalam peraturan perundangan. Jadi oleh sebab itu apa yang ada sekarang itu harus tetap dilakukan dulu sampai ada perubahan yang baru. Kecuali kalau putusan MK itu menganulir sebagian dari pasal-pasal. Jadi kalau pasalnya mengatakan ini tidak berlaku atau berlaku hanya dalam arti ini, maka itulah yang berlaku. Tapi tidak ada dalam undang-undang itu sebelumnya ya? Akan membentuk undang-undang yang baru, maka undang-undang yang sekarang tetap berlaku sampai dengan ada undang-undang yang baru itu. Saya belum jelas berapa lama waktu yang diberikan oleh MK untuk membentuk undang-undang baru itu. Karena undang-undang baru itu, membuat undang-undang baru itu kan harus dibuat dulu namanya studi akademiknya, harus dibuat dulu rancangan pokoknya. Kemudian nanti kalau ini ditentukan undang-undang ketenagaan kerja baru, jadi berarti undang-undang ini harus dipisahkan dari undang-undang cipta kerja. Karena undang-undang cipta kerja itu mencakup banyak undang-undang. Lebih daripada 20 undang-undang yang diamandemen. Jadi tidak mungkin undang-undang cipta kerja itu dibatalkan. Jadi kalau harus disebut undang-undang yang baru, berarti harus dicabut masalah ketenaga kerjaan, yaitu bab kelima dari Undang-Undang Cipta Kerja itu saja yang nanti harus dikeluarkan dan dibentuk yang baru kalau disebut undang-undang yang baru. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus pelajari dulu, dan untuk itu memang diperlukan waktu. Kalau ini dibuat dulu draftnya, draftnya itu harus diusulkan kepada DPR. DPR harus membentuk timnya di sana. Ada nanti panjanya, ada tim susnya. Jadi itulah yang nanti akan bekerja dengan
pemerintah. Maaf saya potong ya Pak Yaman, saya bacain informasi. MK meminta DPR dan pemerintah susun undang-undang ketenagakerjaan baru paling lama 2 tahun. Berarti kerumitan yang tadi Pak Yaman sampaikan itu harus diselesaikan pemerintah dalam waktu maksimal 2 tahun kah? 2 tahun, ya. Baik, mungkin nggak tuh Pak? Jadi, tapi selama dalam 2 tahun, ya. Karena pasal-pasal, karena MK tidak menyebut pasal-pasal, jadi selama 2 tahun ini Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 itu tetap berlaku. Baik. Salah satu yang diuji konstitusional isu perburuhan adalah perjanjian kerja waktu tertentu pekerja kontrak outsourcing yang kerap kami beritakan informasi sebuah perusahaan pabrik di mana semena-mena karyawan yang tidak memiliki status kepegawaiannya langsung diberhentikan tanpa ada informasi. Ini juga tentu akan harus dipertimbangkan pemerintah untuk bisa membuat aturan supaya... Tentu atas pertimbangan pemerintah, tapi kadang-kadang baik pekerja dan mungkin juga secara para ilmuwan kita kurang paham mengenai masalah ketenaga kerjaan. Jadi kalau misalkan dihapuskan mengenai outsourcing, dimanapun di dunia ini tidak ada negara, tidak ada dunia ekonomi yang tanpa outsourcing. Jadi kalau itu dikatakan dihapuskan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Itu pertama. Tapi bagaimana pengaturannya? Yang penting supaya hak-hak pekerja itu dihargai secara layak. Baik. Dan akibatnya adalah kalau nanti kita mempersulit dunia usaha untuk berkembang, maka yang menjadi bagian kita nanti adalah investasi tidak akan ada di Indonesia. Akan pindah ke negara lain. Hubungannya, ya, baik. Artinya jumlah pengangguran kita akan menjadi bertambah. Makin banyak. Itu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik, saya garis bawahi. Orang yang bekerja di dunia usaha formal itu terus-menerus tidak pernah naik. Jadi tetap hanya sekitar-sekitar itu. Situ-situ aja, sehingga usaha-usaha kecil mikro yang terus bertumbuh. Karena tidak ada kesempatan kerja di pabrik-pabrik, maka dia terpaksa harus bekerja sendiri. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas Pak Yaman Simanjuntak. Saya garis bawahi, sangat menarik sekali berbincang dengan Anda. Tadi Anda sampaikan hak-hak pekerja dihargai secara layak. Itu tadi ya kuncinya. Itu yang Terima kasih. Terima kasih Pak Yaman Simanjuntak. Ada pengaturannya, pekerja dihargai secara layak. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat malam. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. RK berjanji akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit daerah dan menggratiskan biaya sekolah swasta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis siang. Ridwan Kamil ditemani kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan menyusuri permukiman padat penduduk di wilayah Cakung. Kehadiran RK disambut antusias warga, terutama dari kalangan emak-emak. RK pun menemui dan berdialog dengan warga, membahas terkait keinginan warga untuk pembangunan rumah sakit daerah, serta persoalan terkait UMKM dan dagang. RK berjanji jika terpilih akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit hingga menggratiskan biaya sekolah swasta. Yang terbesar ternyata adalah aspirasi ingin bikin rumah sakit daerah, betul? Insya Allah itu kan kewajiban negara, ya, kebutuhan dasar pasti didahulukan. Yang kedua, tahun depan anak-anak ibu yang sekolah swasta nanti sekolahnya dibayarin, digratiskan. RK menyebut segala permasalahan yang ada di Jakarta akan dicarikan solusi. Ia memastikan pengalamannya sebagai kepala daerah akan menjadi pembeda antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan lainnya.
Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul, berkampanye di daerah Pejagalan Jakarta Utara. Warga mengeluh terkait kesulitan mendapatkan belangko KTP di kelurahan kepada Sidul. Kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Sidul ke wilayah RW 08 Pejagalan, Jakarta Utara disambut meriah warga. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda Pejagalan menambah kemeriahan suasana kampanye Sidul. Didampingi anggota DPRD Darmadi Durianto, Sidul pun menyalami warga Pejagalan. Banyak warga mengeluhkan kepada Sidul terkait persoalan sulitnya mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Dalam agenda kampanyenya, Sidul berorasi dan menyampaikan program-program unggulan, seperti menaikkan insentif RT RW, petugas posyandu, Jumantik, dan Dasa Wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pameran kerja di setiap kecamatan. Bang, belangko KTP habis. Masa si KTP lama? Makanya saya bilang, saya belum bisa jawab karena kan abang belum di sana. Karena kan terindikasi apakah Dukcapil ini harus merubah KTP. Karena Jakarta itu kan daerah khusus ibu kota, KTP lama nih. Sekarang bukan menjadi daerah khusus ibu kota. Apakah sudah? Itu tentu menjadi kebijakan dari DPRD. Saya jujur belum bisa jawab. Selain melakukan agenda kampanye, Sidul juga bersuah foto bersama warga Pejagalan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri berkomitmen menjadi pemimpin yang inklusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Ahmad Ali menekankan akan menjadi pemimpin bukan hanya untuk satu golongan tertentu. Calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang inklusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, tanpa memandang agama, suku, atau golongan. Hal itu disampaikan di hadapan ratusan relawan Lentera Kasih atau Relasi. Acara deklarasi dukungan relawan Relasi ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Lentera Kasih, Sahat Martin Philip Sinurat. Ahmad Ali juga menyatakan akan mengutamakan kesetaraan dalam melayani semua lapisan masyarakat. Sementara itu, calon wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Abdul Karim Al-Jufri menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin dalam memahami kebutuhan generasi muda. Ia menekankan pentingnya ruang bagi kaum milenial dan Gen Z untuk mengembangkan ide-ide yang mampu menciptakan perubahan. Supaya setelah pelatihan diberikan modal, kemudian kita lakukan pendampingan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hanya tahu bekerja. Ada orang-orang yang hanya tahu membuat produk tapi tidak tahu bagaimana memasarkan produk-produk mereka. Relawan Lentera Kasih merupakan satu dari puluhan simpul relawan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri yang ikut berkomitmen memenangkan pasangan yang diusung 10 partai politik yang tergabung dalam koalisi beramal ini. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Firsa Mawaldi Aditya, iNews melaporkan. Perang program terjadi saat debat perdana Pilgub Jawa Tengah Rabu malam. Calon gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa memberikan strategi agar permasalahan layanan publik dapat diredam. Sementara calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi menawarkan program dukungan makan siang bergizi gratis. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Andika M. Perkasa SE MA MSC alias Hendi SE MM. Debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 bertema kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam debat ini, calon gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa memberikan solusi mengenai permasalahan layanan publik yang salah satunya meningkatkan penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila saya terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah, maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi penilaian integritas oleh KPK. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang
diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Sementara calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi menyoroti peningkatan infrastruktur air bersih, pengolahan sanitasi melalui program jambanisasi. Maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK, 1 rumah layak huni. Kemudian yang kedua, di Jawa Tengah kurang kebutuhan air minum hampir 14%. Ini akan kita lakukan bahwa ke depan kami berjanji dengan adanya kekurangan air minum, maka akan kita manfaatkan air minum di PADM kita dengan merubah air asin menjadi air tawar untuk guna mengurangi adanya resapan air tanah agar tidak menaik turun. Debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tadi malam terdiri dari 6 segmen. Masing-masing cagup dan cawagup saling beradu program unggulan dan ide untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 yang digelar Rabu malam berlangsung sengit pemirsa, di mana dalam debat ini perang yel-yel dan saling sindir terjadi. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 di Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara berlangsung panas. Dengan mengangkat tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan 9 orang panelis dari berbagai kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Cagup nomor urut 1 Bobi Nasution mengkritik kebijakan pemerintahan semasa Edi Rahmayadi menjadi gubernur karena masih banyak keluhan tentang akses kesehatan dan pendidikan. Dari jumlah penduduk yang banyak ini masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA, SMK yang kami temui para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan. Sementara itu, Edi Rahmayadi dengan lantang menegaskan masih banyak tugas di Sumatera Utara yang harus dilanjutkan untuk diselesaikan. Cagup nomor urut 2 ini akan membangun desa dan menatap kota, membawa Sumatera Utara unggul dan maju dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas, menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang bermartabat. Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa, menata kota. Dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju. Dalam debat publik pertama ini, kedua pendukung pasangan calon juga terlibat perang yel-yel. Bahkan Bobi Nasution sempat terdiam sejenak menyampaikan datanya dan merasa perlu menghormati tata tertib untuk para pendukung yang berteriak. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Meski begitu, debat Pilgub Sumatera Utara tetap berlangsung hingga selesai. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Dua mantan artis sinetron Sahrul Gunawan dan Ali Syakib beradu ide dalam Pilkada Bupati Bandung. Kedua pasangan calon menjanjikan layanan dan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemeriahan acara debat Pilkada 2024 juga terasa pada debat calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Sebelum debat dimulai, para pendukung bahkan naik ke atas podium, meneriakan yel-yel dukungan sambil berjoget. Tak hanya di ruang debat, kemeriahan juga terasa di luar arena debat.
Saat menyampaikan visi misi, paslon nomor urut 1 Sahrul Gunawan Gun-Gun Gunawan menjanjikan layanan masyarakat yang prima. Sementara paslon nomor urut 2 Dadang Supriyatna Ali Syakib menjanjikan insentif untuk guru ngaji dan meningkatkan pinjaman bergulir hingga 100 miliar. Debat kedua Pilkada Kabupaten Bandung akan digelar 20 November mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri berkomitmen menjadi pemimpin yang inklusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Ahmad Ali menekankan akan menjadi pemimpin bukan hanya untuk satu golongan tertentu. Calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang inklusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, tanpa memandang agama, suku, atau golongan. Hal itu disampaikan di hadapan ratusan relawan Lentera Kasih atau Relasi. Acara deklarasi dukungan relawan Relasi ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Lentera Kasih, Sahat Martin Philip Sinurat. Ahmad Ali juga menyatakan akan mengutamakan kesetaraan dalam melayani semua lapisan masyarakat. Sementara itu, calon wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Abdul Karim Al-Jufri menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin dalam memahami kebutuhan generasi muda. Ia menekankan pentingnya ruang bagi kaum milenial dan Gen Z untuk mengembangkan ide-ide yang mampu menciptakan perubahan. Supaya setelah pelatihan diberikan modal, kemudian kita lakukan pendampingan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hanya tahu bekerja. Ada orang-orang yang hanya tahu membuat produk tapi tidak tahu bagaimana memasarkan produk-produk mereka. Relawan Lentera Kasih merupakan satu dari puluhan simpul relawan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri yang ikut berkomitmen memenangkan pasangan yang diusung 10 partai politik yang tergabung dalam koalisi beramal ini. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Firsa Mawaldi Aditya, iNews melaporkan.